apalagi manusia yang punya beban beribadah. Maka tentu harus lebih sadar bahwa semua yang kita lakukan ada catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Pada surah Al-Hajj ayat ke-58, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan amman kharaja muhajiran fi sabilillah, tentang orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, ibtigha'a mardatih, mengharap atau mencari ridhanya, wa talaban lima indah, mencari apa yang di sisi Allah, wa tarakal awtana wal ahlin wal khullan, berhijrah mereka itu meskipun harus meninggalkan negeri, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-teman, wa faraqa biladah, berpisah dengan negerinya. Mereka lakukan itu fillahi wa rasulih, untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wa nusratan lidinillah, mereka berhijrah juga demi menolong tegaknya agama Allah. Maka orang-orang yang berhijrah ini summa qutilu, lalu mereka dibunuh, maksudnya fil jihad, dalam jihad, dalam peperangan, au matu, atau mereka mati hatfa'an fihim, nanti seperti biasa, maksudnya ay min ghairi qitalin ala furushihim, mereka mati tidak dalam peperangan tetapi mati di atas kasur-kasur mereka. Jadi ada dua, mati karena dibunuh dalam perang, dan ada yang mati di luar perang, jadi mati biasa, ya mungkin di tempat tidurnya. Maka orang-orang ini dijamin faqad hasalu 'alal ajril jazil, baik yang mati dalam peperangan atau mati di atas kasur itu, mereka sama-sama mendapatkan pahala yang besar, watsana'il jamil, dan pujian yang bagus. Kama qala ta'ala, hal ini semakna dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, dengan maksud berhijrah. Jadi muhajiran mereka keluar
untuk berhijrah ilallahi wa rasulih, menuju Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul mautu, kemudian dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Maka tidak di ayat ini pahala besar itu bagi orang yang berhijrah, baik mereka itu mati dalam peperangan atau mati di atas kasur mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang baik, ay la yujriyanna alaihim min fadlihi wa rizqihi minal jannah, akan dialirkan, jadi Allah mengalirkan kepada mereka dengan karunia dan rizkinya minal jannah, dari surga, ma taqarru bihi a'yunuhum, yang membuat mereka merasa senang di alamnya sana. Mereka mendapatkan nikmat dari surga, padahal belum masuk surga, tapi sudah bisa merasakan nikmat surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di ayat berikutnya, wa innallaha lahu khairur raziqin, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki, la yudkhilannahum mudkhalan yardaunah, Allah akan memasukkan mereka, ay al jannah, masuk ke dalam surga, yardaunahu, yang mereka sangat suka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun orang-orang al-muqarrabun, mereka itu akan mendapatkan ketentraman, mendapatkan rezeki dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka fa akhbara, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, annahu yahsulu lahur rahah, orang-orang ini mendapatkan ar-rahah, ketenangan, warizq, mendapatkan rizki, wa jannatu na'imin, surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Kama qala huna, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Allah memberikan kepada mereka rizki yang baik. Tsumma qala, lalu Allah berfirman, la yudkhilannahum mudkhalan yardaunahu, mereka akan dimasukkan dalam satu tempat, yaitu surga yang mereka sangat menyukainya. Wa innallaha la'alimun, dan sungguhnya Allah maha mengetahui, maksudnya mengetahui biman yuhajiru wa yujahidu fi sabilih, siapa orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalannya, wa biman yastahiqqu dzalika, dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Dan Allah halimun, maha penyantun. Al-Halim sering diartikan tidak menyegerakan siksa pada orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi orang yang berdosa tidak langsung setelah dosa langsung diadab. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala Halim, yahlumu wa yasfahu, memaafkan, wa yaghfiru lahu dzunub, mengampuni dosa-dosa, wa yukaffiruha anhum bihijratihim ilaihi, dan Allah menghapuskan dosa-dosa dari mereka disebabkan hijrah mereka itu. Juga wa tawakkulihim alaihi, dan disebabkan tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang orang-orang yang hijrah, ya, orang-orang yang hijrah yang pada waktu itu berat. Mereka meninggalkan apapun yang mereka miliki, bahkan mereka meninggalkan harta yang berlimpah, meninggalkan rumah yang sudah mereka tempati di waktu yang lama,
meninggalkan anak-anak dan istri. Maka inilah orang-orang yang berhijrah yang dijamin dalam ayat ini, karena hijrah mereka semata-mata untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mencari ridho Allah dan demi tegaknya agama. Yang kita ulang-ulang, kalau dulu mereka ini meninggalkan harta untuk mempertahankan agama. Sekarang agak terbalik, ya, meninggalkan agama untuk mempertahankan harta. Ada yang begitu, maksudnya tidak semua orang, tapi ada yang begitu. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada tafsir ini, fa amma man qutila fi sabilillah, adapun orang yang dibunuh di jalan Allah, min muhajirin aw ghairi muhajir, baik dia orang yang berhijrah atau tidak berhijrah, fa innahu hayyun inda rabbih yurzaq, maka orang yang dibunuh dalam perang di jalan Allah itu mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki dari sisi Tuhan mereka, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan engkau mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati, bal, tetapi ahyaun, mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rizki dari sisi Tuhan mereka. Maka mereka di alamnya sana mereka sudah mendapatkan nikmat-nikmat, ya, kalau tadi disebutkan mengalir nikmat-nikmat surga itu kepada mereka. Ini keutamaan orang-orang yang di sini disebutkan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, baik orang-orang ini muhajir atau bukan muhajir. Kalau yang tadi kan disebut orang yang berhijrah, ada orang yang berhijrah kemudian mati karena perang, ada orang berhijrah mati bukan karena perang. Tapi khusus orang-orang yang berperang di jalan Allah disebutkan di ayat ini, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wal ahadits fi hadza katsirah, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Wa amma man tuwfiya fi sabilillahi min muhajirin aw ghairi muhajirin, adapun orang-orang yang meninggal di jalan Allah, baik dia termasuk orang yang berhijrah atau tidak berhijrah, faqad tadammanat hadhil ayatul karimah, maka ayat ini sudah mencakupnya. Jadi orang-orang, ada dua tadi ya, ada orang berhijrah mati karena dia ikut perang, ada orang yang berhijrah mati bukan karena perang. Maka di sini disebutkan bahwa ayat ini mencakup hal-hal itu, dan juga ma'al ahadits as-sahihah, dengan banyaknya juga hadis-hadis yang sahih tentang ijra ar-rizqi alaihi, tentang mengalirnya rizki atasnya, dan juga wa azimi ihsanillah ilaihi, dan betapa besarnya kebaikan atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Warawa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Surahbil bin As-Simt, tala ribatuna wa iqamatuna ala hisnin bi ardir Rum. Jadi Surahbil mengatakan di masa yang panjang, jadi tola, panjang sekali masa yang kami lalui melakukan ribat. Apa? Ribat itu penjagaan di perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir. Orang-orang yang menjaga perbatasan untuk mengamankan wilayah Islam itu disebut murabit, atau perbuatan mereka disebut dengan ribat. Maka dia mengatakan, tola, kami sudah lama melakukan ribat atau menjaga perbatasan ini, yaitu di benteng
wilayah Romawi. Famarra bi Salman, maka Salman singgah atau mampir ketika lewat sana, yakni Al-Farisi, maksudnya Salman Al-Farisi. Faqala, Salman mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata murabita, barang siapa yang mati dalam keadaan murabit, sedang melakukan tugas menjaga perbatasan untuk menyelamatkan wilayah Islam, ajrallahu alaihi misla dzalikal ajr, maka Allah juga memberikan pahala seperti pahala yang tadi disebutkan itu. Wa ajra alaihi rizq, dan mengalirkan kepadanya rizki. Dan orang ini wa amina minal fattanain, dalam lain disebutkan dengan fattan, artinya orang ini aman dari dua malaikat penanya kubur. Jadi kalau kita masih ditanya di kuburan nanti itu, ketemu ditanya, insya Allah bisalah jawab. Kalau ini tidak ditanya, ini aman mereka sudah. Bahkan maka kalau kita merujuk pada di antara riwayat dari Utsman bin Affan, orang-orang yang mudah dan nikmat di kuburnya, maka akan lebih mudah dan lebih nikmat lagi ketika dibangkitkan. Kalau di kuburannya mudah, nikmat, nanti dibangkitkan lebih mudah, lebih nikmat lagi. Tapi orang-orang yang susah dan sengsara di kuburnya, maka setelah dibangkitkan akan lebih ruwet lagi, lebih sengsara lagi. Nah, ini orang-orang contohnya ini sudah jelas aman, ini kuburnya sudah aman, ya dibangkitkan lebih aman lagi. Maka kemudian Salman mengatakan waqra'u in syi'tum, kalau kalian ingin bacalah firman Allah, walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la alimun halim. Wa rawa aidan Abdurrahman bin Jahdam Al-Khawlani, riwayat berikutnya adalah annahu hadara Fadalah bin Ubaid fil bahr, dia bersama Fadalah bin Ubaid di laut, maksudnya dalam satuan angkatan laut, pasukan yang berada di laut. Dan ma'a janazata ini, ketika itu ada dua jenazah. Ahaduhuma usiba bimanjanik, salah satunya di dua jenazah itu, yang satu mati karena terkena manjanik. Manjanik itu alat pelempar peluru seperti ketepel besar kalau dulu. Jadi kalau mau menyerang benteng biasanya pakai batu, kemudian dilempar dengan apa itu ya? Ya pelontar itu ya, itu namanya manjanik. Jadi salah seorang atau satu di antara orang yang mati itu mati karena kena manjanik, artinya mati dalam perang. Wal akharu tuwfiya, yang lainnya wafat, maksudnya wafat biasa, dia wafat di atas kasurnya. Fajalasa Fadalah bin Ubaid inda qabril mutawaffa. Anehnya Fadalah bin Ubaid ini dia duduk di sisi kuburan orang yang mati biasa saja, bukan duduk di samping orang yang mati perang. Maka ditanyakan kepadanya, tarok tasyahid walam tadris indah, kenapa engkau tidak duduk di orang yang mati syahid ini, malah duduk di sini, duduk orang yang mati biasa saja. Faqala, maka Fadalah mengatakan, ma'ubali min ayyi hufrataihi ma bu'istu, kalau aku tidak peduli nanti dibangkitkan dari lubang yang mana. Artinya di akhirat nanti seseorang akan dibangkitkan dari lubang kuburnya. Orang mengatakan, aku tidak peduli mau dibangkitkan dari lubang orang yang mati syahid atau lubang orang yang mati hijrah, di orang yang mati di tempat tidurnya sedangkan dia orang yang berhijrah. Innallaha yaqul, karena Allah berfirman, walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu,
Karena Allah mengatakan orang yang berhijrah, baik dia mati karena dibunuh atau mati biasa, la yarzuqannahumullah rizqan hasana. Maka sampai akhir ayat lalu dia mengatakan, fa matabtaga ayyuhal abdu idza udkhilta mudkhalan tardah waruziqta rizqan hasana. Apalagi yang kamu harapkan jika engkau wahai manusia dimasukkan dengan di satu tempat yang kau sukai, lalu engkau diberi rizki yang baik. Wallahi ma ubali min ayyi hufrataihi ma bu'ithu. Kalau aku tidak peduli mau dibangkitkan dari kubur ini atau kubur ini, tidak masalah. Kenapa? Sama-sama mendapatkan surga. Jadi baik orang yang berhijrah kemudian mati dalam perang atau dia mati di tempat tidurnya. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan riwayat tentang sebab turunnya ayat ini ya, di Al-Qurtubi, bahwa di Madinah ketika meninggal dua sahabat, Utsman bin Maz'un dan Abu Salamah bin Abdul Asad, dua orang ini meninggal di Madinah, bukan meninggal di peperangan. Ini dua orang sahabat yang ikut hijrah. Maka sebagian mengatakan orang yang mati dalam perang lebih utama dari orang ini, karena dua orang ini mati tidak dalam peperangan, dia mati biasa. Sehingga ada orang yang mengatakan ada yang lebih utama dari dua orang ini adalah orang yang mati dalam peperangan fisabilillah. Maka turunlah ayat ini memberitahukan bahwa orang yang berhijrah, baik dia mati dalam peperangan atau dia mati tidak dalam peperangan, sama-sama mendapatkan janji Allah. Tadi sudah disebutkan dalam ayat ini, la yarzuqannallahu rizqan hasana wa innallaha lahu khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalay yardawna. Dapat rezeki dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bagi orang-orang yang berhijrah, baik dia mati dalam perang maupun mati di luar perang. Wa qauluhu, dan firman Allah, dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannahullah. Demikianlah orang yang membalas dengan balasan yang serupa, setimpal dengan kezoliman yang dia rasakan, kemudian dia dizolimi atau ada tindakan yang melampaui batas, sesungguhnya Allah akan menolongnya atau pasti Allah menolongnya. Dzakara Muqatil bin Hayyan wa Ibnu Juraij annaha nazalat fi sariyatin minas sahabah. Ayat ini turun berkaitan dengan sariyah minas sahabah. Sariyah ini pasukan khusus. Jadi kalau ghazwah itu perang pasukan yang Nabi ikut di dalamnya. Kalau sariyah itu pasukan yang Nabi tidak ikut. Jadi Nabi mengutus pasukan untuk berperang. Pasukan itu namanya sariyah. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan peristiwa sariyah minas sahabah, pasukan khusus dari kalangan sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqu jam'an minal musyrikin fi syahri Muharram. Sariyah, pasukan khusus ini bertemu dengan sekelompok atau pasukan musyrikin tapi di bulan haram. Bulan haram, bulan tidak boleh perang. Fa nasyadahumul muslimun li'alla yuqatiluhum fi syahril haram. Maka orang-orang Islam menyarankan, menyampaikan jangan memerangi mereka karena ini sedang bulan haram, bulan diharamkannya peperangan. Fa'abal musyrikun, tapi orang-orang musyrik tidak mau ikut peringatan itu. Illa kita lahum wa baghaw alaihim. Orang-orang musyrik ini memerangi bahkan melampaui batas. Akhirnya apa? Faqatalahumul muslimun. Nah, orang Islam ya akhirnya membalas. Inilah pembalasan setimpal. Karena mereka diperangi, ya ayo gitu ya. Dan kemudian mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang, fanasarahumullahu alaihim, maka Allah pun
memberikan pertolongan kepada mereka. Innallaha laghafurun la'afuwun ghafur. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa annallaha sami'un basir. Yang demikian itu karena Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Yaqulu ta'ala munabbihan ala annahu al-khaliqul mutasarrifu fi khalqihi bima yasha. Allah berfirman mengingatkan bahwa dialah pencipta yang mengatur makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kama qala, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa makna ilajihil laila fin nahari wan nahara fil lail, yang dimaksud dengan Allah memasukkan malam pada siang dan siang pada malam, maksudnya idkhaluhu min hadza fi hadza wa min hadza fi hadza, memasukkan waktu ini ke waktu ini, waktu ini waktu ini, memasukkan waktu malam ke waktu siang dan waktu siang ke waktu malam. Jadi kalau dibagi dua rata ya, kita menghitung 24 jam tapi ya, kalau dibagi dua rata itu mestinya siang berapa jam? 12, malam 2. Tapi Allah kan memasukkan waktu siang ke malam sehingga malamnya jadi pendek, siangnya jadi panjang. Atau Allah memasukkan waktu malam ke siang. Maka pada penjelasan berikutnya, fataratan yutawwilul laila wa yuqassirun nahar, kadang-kadang dipanjangkan malam dan dipendekkan siangnya. Jadi kalau pendek siangnya berarti sebagian waktu siang itu ditarik masuk ke malam, yang seharusnya 12 mungkin siangnya tinggal pendek banget deh 10 ya. Ya bisa saja, satu tempat kan ada yang siangnya cuma sekian. Jadi ini yang dimaksud dengan memasukkan waktu siang ke malam dan waktu malam ke siang, yaitu di sini tarotan ya, kadang-kadang fataratan yutawwilul laila wa yuqassirun nahar, memanjangkan malam dan memendekkan siang, kama fisyita, sebagaimana terjadi pada musim dingin. Wa taratan yutawwilun nahara wa yuqassirul laila, kadang-kadang memanjangkan siang dan memendekkan malam, kama fis saifi, sebagaimana di waktu musim panas. Kalau musim panas itu siangnya panjang. Ramadan itu di situ. Jadi apa? Ya ujiannya di situ, panjang siangnya. Kemudian wa qauluhu wa annallaha sami'un basir, ay sami'un, maha mendengar, bi aqwali ibadihi, perkataan hamba-hambanya, basirun, melihat, bihi, melihat mereka. La yakhfa alaihi minhum khafiyatun, tidak ada yang tersembunyi dari mereka, fi ahwalim wa harakatihim wa sakanatim, baik keadaan mereka, gerak mereka atau diam mereka, semua tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma bayyana annahu al-mutasarrifu fil wujud, setelah Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang mengatur fil wujud, alam raya ini, kemudian al-hakimul ladzi la mu'aqqiba li hukmih, yang memutuskan perkara dan tidak ada yang mempertanyakan keputusannya atau tidak ada yang bisa menolaknya. Qala, Allah kemudian berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu, yang demikian sesungguhnya Allah adalah hak, ai maksudnya al ilahul haqqu, dialah ilah yang hak untuk disembah. Alladzi la tambaghil ibadatu illa lahu, yang tidak pantas ibadah kecuali hanya kepadanya. Li'annahu dzus sultanil azim, karena dialah yang memiliki kekuasaan yang agung. Alladzi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, apa yang dikehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wa kullu syai'in faqirun ilaihi, segala sesuatu membutuhkannya. Dzalilun ladai, dan rendah di hadapannya.
Wa annama yad'una min dunihi wal batil, apapun yang mereka sembah selain Allah semua itu batil, ai minal asnami wal andadi wal authan, baik yang berupa patung-patung, sekutu-sekutu dan berhala-berhala. Wa kullu ma ubida min dunihi ta'ala, intinya segala sesuatu yang disembah selain Allah fahuwa batilun, maka sembahan itu batil. Alasannya li'annahu la yamliku dharra wala naf'a, karena selain Allah patung-patung yang disembah itu tidak memiliki madarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa qaulu annallahu wal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar, kama qala wa huwal aliyyul azim wa qala al kabirul muta'al. Fakullu syai'in tahta qahrihi wa sultanihi wa azamatihi, segala sesuatu berada di atas kekuasaan dan keagungannya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Wala rabba siwa, tidak ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur selain Dia. Li'annahu, karena Allah al-azimul ladzi la a'zama minhu, yang paling agung dan tidak ada yang lebih agung darinya. Al-aliyyu, yang maha tinggi, alladzi la a'la minhu, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Al-kabir, yang maha besar, alladzi la akbar minhu, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala, maha tinggi, wa taqaddasa wa tanazzaha, maha suci, azza wa jalla, maha tinggi dan maha mulia, amma yaqulu dzalimuna al-mu'taduna 'uluwan kabira, maha suci Allah dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim, maha tinggi setinggi-tingginya dan maha besar. Pada ayat 63, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, fatusbihul ardu bukhdarrah, sehingga bumi menjadi hijau. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Wa hadza aidan, ini juga minad dalalah, termasuk dalil atau bukti, ala qudratihi wa azimi sultanihi, bukti atas kekuasaan dan keagungan kekuasaannya, kerajaannya. Fa innahu yursilur riyaha fatuthiru sahaba, Allah mengirimkan angin sehingga membentuk awan. Fayumtiru alal ardi, lalu menurunkan motor, turun hujan di atas bumi, yang al-juruzillati la nabata fiha, bumi gersang yang tidak ada tumbuhannya. Wahya hamidatun yabisatun saudaun qahlah, bumi yang awalnya keras, kering, tandus, gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, ketika bumi tandus itu kami turunkan air di atasnya, tiba-tiba ihtazzat warabat, tiba-tiba hiduplah bumi itu dan menjadi subur. Wa qaulu fatusbihul arda mukhdarrah, lalu bumi menjadi hijau. Fa al-fa'u, jadi kata ini jadi fatusbihu. Fa di sini, al-fa'u huna littaqib, jadi huruf fa di situ menunjukkan urutan. Jadi setelah diturunkan air, lalu, jadi fa di sini artinya setelah itu maka bumi menjadi hijau. Jadi huruf fa di situ, fa alfa wahuna, huruf fa di sini littaqib, untuk menunjukkan urutan. Wa taqibu kulli syai'in bihasabi, dan urutan sesuatu itu akan menyesuaikan sesuai dengan tabiatnya. Kalau mungkin orang mengatakan secara alami, begini kemudian begini, ya. Ini sama dengan firman Allah, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, ya, kami ciptakan nutfah alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, setelah itu alaqah menjadi mudghah. Fa, nah, huruf fa-nya itu ya,
fa khalaqnal mudghata idhama. Lalu fa ini kan kemudian gitu ya, menunjukkan apa tadi? Urutan. Sampai pada fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa qad thabata fi sahihaini, dan telah jelas kuat disebutkan dalam hadis sahihaini, anna baina kulli syai'ini arba'ina yauma, bahwa antara ini dan ini jaraknya 40 hari. 40 hari kemudian ini, 40 hari kemudian ini. Maka fa di situ disebut dengan lit taqib, fa yang berfungsi untuk menunjukkan dua peristiwa itu terjadi berurutan. Kadang-kadang fa itu tidak bukan menunjukkan urutan, tapi ada sebab akibat. Misalnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, apa? Fa sanoyas, orang yang bertakwa maka akan kami. Jadi kalau berbuat begini akibatnya begini. Itu juga kadang menggunakan huruf fa. Tapi kalau di sini apa ini? Urutan. Setelah ini, setelah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ma hadza huwa muaqqabun bil fa, dan ini juga dengan takkib huruf fa. Wa hakadha hahuna qala, dan di ayat ini Allah berfirman fatusbihul ardu muhdarrah, lalu bumi pun menjadi hijau, ay khadra, menjadi hijau, ba'da yubsiha wa muhuliha, setelah kering dan tandus karena siraman air menjadi hijau. Saya kira nih kalau di sini sering pengalaman lah, ada siraman hujan dikit aja tiba-tiba apa menghijau ya. Kadang-kadang tiap hari nyiram itu enggak hijau-hijau, tapi kena hujan sedikit saja hijau. Ini termasuk dalalah ya, termasuk bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzukira an ba'di ahli Hijaz, dan disebutkan dari sebagian ahli Hijaz, annaha tusbihu aqibal matari khadra, bahwa setelah turun hujan menjadi hijau. Wallahu a'lam. Wa qauluhu, dan firman Allah, innallaha latifun khabir, ay alimun, Allah mengetahui bima fi arja'il ardi, segala sesuatu yang ada di segala arah bumi, wa aqtariha, dan segala penjurunya, wa ajza'iha, bagian-bagiannya, minal habbi wa insaghira, bahkan biji yang meskipun biji yang sangat kecil, la yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi baginya. Fayusilu ila kulli minhu qistahu minal ma'i fayumbituhu bihi. Jadi Allah mengetahui di mana butir-butir, di mana biji-bijian, sehingga air yang Allah kirimkan pun sampai kepada biji-biji sekecil apapun biji itu. Jadi begitu apa Maha Rahman Rahim, Maha Kuasa, sampai biji-bijian ada di mana Allah pun mengirim air ke sana supaya bisa tumbuh. Maka di sini fa minal ma'i fayumbituhu bihi, lalu Allah menumbuhkannya dengan siraman air itu. Kama qala Luqman, ya bunayya inna intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Jadi meskipun kecil sekecil habbah, bahkan jika habbah itu tersembunyi di dalam batu ya, di langit, atau terbenam di dalam bumi, ya'ti bihallah, diketahui Allah. Dan kalau itu amalan, sekecil apapun amalan tetap akan mendapatkan balasan dari Allah. Innallaha latifun khabir. Wa qala, Allah juga berfirman, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, agar mereka tidak bersujud kepada Allah. Ini kisah tentang Bilqis ya. Jadi syaitan-syaitan yang mengajak mereka supaya tidak bersujud kepada Allah, padahal Allah lah yang yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi. Jadi Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam, baik di dalam langit maupun di dalam bumi.
wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun wa qala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada selembar daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya, wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Semuanya ya, bahkan daun yang gugur di kegelapan malam pun Allah mengetahui. Ada sebagian menjelaskan ayat ini, jika daun-daun saja tercatat diketahui, maka apalagi manusia dengan amalnya. Daun yang jatuh itu ada tulisannya. Di kegelapan mana Allah tahu. Maka ini mengingatkan saja, apalagi manusia yang punya beban beribadah. Maka tentu harus lebih sadar bahwa semua yang kita lakukan ada catatannya. Nanti ketika dibuka ya kita berharap buka catatan itu senyum ya. Jadi ada kan yang buka catatan terus apa? La ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau aku tidak lihat. Kenapa? Karena isinya, kalau dulu rapotnya itu apa? Sekarang tidak ada rapot merah. Dulu itu ada rapot kobongan, tidak berani buka. Ini semuanya ada catatannya. Waqala wa ma ya'zubu an rabbika min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Wa qawluhu lahu ma fis samawati ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Ai mulkuhu jami'ul asya, segala sesuatu milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa ghaniyyun, dan Allah ghani amma siwahu, tidak membutuhkan yang lainnya. Wa kullu syai'in faqirun ilaihi, sebaliknya segala sesuatu membutuhkan Allah. Abdun ladai, semua hanyalah hamba di hadapannya. Wa qalu alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi ay min hayawanin wa jamadin wa zuru'in wa thimar. Allah menundukkan apa-apa yang di bumi untuk kalian. Apa? Hayawan, jamad, zuru', thimar, yang bernyawa, yang tidak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kama qala wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an minhu. Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya untuk kalian. Ai min ihsani wa fadli wa imtinani, ini merupakan kebaikan dan keutamaan serta nikmat Allah. Kemudian wal fulka, bahtera, tajri fil bahri bi amrihi, maksudnya bitaskhirihi wa taysiri. Allah menundukkannya, bahtera yang di lautan itu bisa berjalan karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya, menundukkan anginnya sehingga bahtera-bahtera ini bisa berjalan. Ai fil bahril ajaji wa talatumil amwat, ketika sudah masuk lautan dan banyak gelombang. Tajril fulku bi ahliha, dan bahtera itu berlayar dengan penumpangnya. Birihin thayyibatin wa rifkin wa tu'adatin, jadi berlayar dengan angin yang lembut, angin yang tenang. Fayahmiluna fiha ma sya'u, sehingga mereka bisa membawa dengan bahtera itu apapun yang mereka inginkan. Min tajair wa wadha'i wa manafi', perdagangan, barang-barang dan apa-apa yang bermanfaat. Min baladin ila baladin wa qutrin ila qutrin, dari satu negara ke negara lain, dari satu wilayah ke wilayah lain. Wa ya'tuna bima inda ulaika ila haula, maka orang-orang dalam perahu itu membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dituju. Kama dhahabu bima inda haula ila ulaika, dan mereka juga mengambil dari daerah itu untuk dibawa ke tempat lain, kemudian diperdagangkan di tempat lain lagi. Saya kira ini kalau bahasa perdagangan atau bahasa kapal
membawa barang ya dari kapal, dari sini membawa sesuatu untuk daerah sini, dari sini ambil untuk dibawa ke tempat yang lainnya. Itu kan perdagangan dulu seperti itu. Sekarang masih ada itu di Situbondo itu. Mungkin pernah lihat di TV di Kalbut itu, kalau hari Kamis atau apa itu dari daerah mana, Raas, Podai ini ya. Itu barang-barang apa saja, yo kelapa, yo pisang, ayam, telur, sapi, itu dibawa ke pelabuhan. Nanti mereka besoknya pulang dengan kulaan dari sini. Nah, itu contohnya. Jadi inilah maksud dari bahtera, itu membawa barang dari sini untuk keperluan sini, dari sini keperluan sini. Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dengan menundukkan angin supaya membawa bahtera itu ke tujuannya. Wa yumsikus sama an taqa 'alal ardi illa bi'idznih, dan Allah menahan langit agar tidak jatuh. Maksudnya lau syaa, kalau Allah mengendaki, la'adzina lis-sama'i fasaqatat 'alal ardi, kalau mengendaki Allah mengizinkan langit untuk runtuh saja. Sehingga apa? Fahalaka man fiha, maka hancurlah semua yang ada di bumi ini. Walakin, akan tetapi, min lutfi wa rahmatihi, karena kelembutan dan rahmatnya, wa qudrati, dan kekuasaannya, yumsikus sama antaqa'al ardi bi'idzni, Allah menahan langit untuk tidak gugur, sehingga langit tidak gugur ke atas bumi dengan izinnya. Walihada qala innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, penyayang kepada manusia, ma'adzulmi, meskipun manusia sudah melakukan banyak kezaliman. Kalau tidak karena rahmat Allah, mungkin sudah langit itu sudah dimbruk nih, manusia ini tidak kena diatur sudah. Jadi tapi Allah Rauf Rahim. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, kembali sebelumnya sudah kita bahas bahwa Allah tidak menyegerakan siksa itu bagi orang-orang yang beriman, itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, justru mereka lebih tidak beriman, merasa ternyata tidak apa-apa meskipun buat dosa. Katanya kalau dosa disiksa, mana buktinya? Semakin ingkar lagi. Ya dalam kehidupan kita kan sering seperti itu. Misalnya kita ingatkan jangan minum minuman keras, nanti kamu sakit, nanti fisik rusak. Bagi orang yang hati-hati, mereka udah mau lah biar tidak sakit. Tapi kalau orang yang ngengkelan, begitu minum, ya ternyata tidak sakit, ya minum lagi akhirnya. Padahal ancaman itu sudah pasti ada di depan. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah, maka Allah, meskipun manusia ini banyak berbuat zalim, tapi Allah tidak meruntuhkan langitnya. Kama qala fil ayatil ukhra, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ampunan bagi manusia ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Wa qawluhu wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Allah yang menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan. Kaqaulihi ta'ala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Setelah itu ahyakum. Setelah itu apa? Yumitukum. Kemudian yuhyikum. Jadi dari mati dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Tsumma ilaihi turja'un. Wa qali qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Wa qawlihi, juga firman Allah, qalu, mereka mengatakan, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Engkau matikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali. Karena kan mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Jadi dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2
2 kali. Wa ma'nal kalam, intinya kaifa taj'aluna ma'allahi andada ta'buduna ma'ahu ghairah. Bagaimana mungkin kalian menjadikan sekutu-sekutu selain Allah yang kalian sembah selain Dia. Wa huwal mustaqillu bil khalqi war rizqi wat tasarruf, padahal hanya Allah yang esa satu-satunya lah yang menciptakan, yang memberi rizki dan yang mengatur. Wa huwallazi ahyakum, Dia juga yang menghidupkan. Khalaqakum ba'da an lam takunu syai'an yuzkar, Allah menciptakan kalian padahal sebelumnya kalian sesuatu yang tidak pernah disebutkan, tidak pernah ada, dan Allah menjadikan kalian ada dan hidup. Fa'aujadakum, Allah menjadikan kalian menjadi ada. Tsumma yumitukum, ingat nanti akan dimatikan lagi. Setelah dimatikan, tsumma yuhyikum, nanti akan dihidupkan lagi. Ini yang kehidupan sebenarnya yang di belakang. Kapan? Ai yaumal qiyamati, ya, di hari kiamat. Innal insan lakafur, sesungguhnya manusia ini adalah kafur, mengingkari nikmat. Jadi manusia ini di banyak penjelasan memang orang-orang yang kurang syukurnya. Jadi disebut tadi kafur, artinya orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak menggunakannya untuk ibadah, atau dengan nikmat yang sangat besar mereka malah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sampai ayat ke 66 surah Al-Hajj kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di ayat-ayat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Masih mengingatkan tanggal 10 Muharram hari apa? Hah? 10 Muharram hari apa? Minggu. Betul ya? Ya. Jangan lupa puasa. Ya, berarti Ahad depan kita puasa Asyura. Jadi perlu diingat-ingatkan lagi nih supaya tidak lupa Asyura, puasa, dan kalau bisa ditambah Tasu'a hari ke-9-nya. Karena sebagian ulama sebelum kita itu kan punya hari-hari istimewa. 10 hari akhir Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah, dan 10 hari awal Muharram. Rasulullah mengatakan tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan kecuali puasa di Muharram, di bulan-bulan haram, termasuk nanti Asyura, ya, tanggal 10. Tidak tahu ada acara apa di sini, ya, saya tidak tahu. Asyura mungkin punya acara Masjid Surowan, maksudnya Surowan, ya. Ya, Surowan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.